lonceng gereja suba bunyi gandonge, mari bakira katorang masuk juae, duduk padian di kaki Yesus manise, sio dengar firman puji Yesus manise. Mari semua orang yang tanggungan berat, sio Yesus panggil katong semua datange, lonceng gereja suba bunyi, yang ale tunggu lama lagi, yang pasti udah dunia pun sana, sadikilah Yesus mau datang. Mari jua sio gandonge, Yesus tunggu. Buka hati, terima Yesus, tinggal dalam katorang pun hidup, cuma dalam Tuhan Yesus katong selamat. Selamat pagi saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan perasaan hati yang bersyukur, mari kita beribadah kepada Tuhan melalui siaran online ini. Goedemorgen, lieve gemeente die Jezus lief heeft. Met het hart vol van dankbaarheid laten we God aanbidden via deze online dienst. Onze hulp is in de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij is de Heer die de mens en zijn schepping voortdurend lief heeft en redt door Jezus, zijn enige geboren Zoon. Hij is de Heer die steeds door de kracht van de Heilige Geest in deze wereld werkt om zijn volk te troosten en te versterken. De vrede des Heeren zij met u allen. Pertolongan kita adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dialah Allah yang terus-menerus mengasihi dan menyelamatkan manusia dan alam ciptaannya melalui Yesus Putra Tunggalnya. Dialah Allah yang terus berkarya dalam dunia ini melalui kuasa Roh Kudus untuk menghibur dan menguatkan umatnya. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudari semua. Amin. Katong akan dengar nyanyian pujian dari buku nyanyian gereja nomor 358. We luisteren naar het lied uit BNG nummer 358. Dan
Saudara jemaat, kita akan baca dan dengar firman Tuhan yang terambil dari Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 14. Lieve gemeente, we gaan nu luisteren naar het woord die genomen is uit Filippenzen 3 vers 7 tot met 14. Daarom laten we bidden om de hulp van de Heilige Geest vragen. Mari kita berdoa. Ya Bapa, di dalam ibadah secara online ini bersama-sama dengan umat-Mu yang ada di rumah, yang sementara mengikuti ibadah ini, kami akan baca dan dengar firman-Mu. Kami mohon Bapa, penuhilah kami semua dengan Roh Kudus, supaya firman yang akan kami baca dan dengar ini dapat kami mengerti untuk hidup kami, mengingat sejarah kehidupan kami anak-anak bangsa di masa lalu, dan kami memandang kehidupan kami di masa depan bersama Yesus yang sudah menderita, mati, dan bangkit untuk menjamin kehidupan di masa depan bagi semua manusia dan bagi kami sebagai orang-orang yang beriman dan orang-orang yang ada dalam persekutuan kasih di dengan Bapa. Bersabdalah kepada kami Bapa, karena kami sudah siap untuk mau dengar akan firman-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Filipi 3 ayat 7 sampai dengan 14 dan bunyi demikian. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukannya, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diriku kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah pembacaan Alkitab ini. Lieve gemeente in Jezus Christus, de schriftlezing van vanmorgen is genomen uit Filippenzen 3, de versen 7 tot en met 14 en luidt als volgt. Want wij zijn de besnijdenis die door de geest Gods hem dienen, die in Christus Jezus roemen en niet op vlees vertrouwen. Ofschoon ik voor mij wel reden zou hebben om ook op vlees vertrouwen te stellen. Indien een ander meent op vlees te kunnen vertrouwen, ik nog meer, besneden ten achtste dagen uit het volk Israël van de stam Benjamin, een Hebreeër uit de Hebreeën,
naar de wet een fariseër, naar mijn ijver een vervolger van de gemeente, naar de gerechtigheid der wet onberispelijk. Maar alles wat mij winst was, heb ik om Christus wil schade gewacht. Voorzeker, ik acht zelfs alles schade, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Heer, dat alles te boven gaat. Om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven. En houd het voor een vuilnis op, opdat ik Christus mogen winnen. En in hem mogen blijken niet een eigen gerechtigheid uit de wet te bezitten, maar de gerechtigheid door het geloof in Christus, welke uit God is op de grond van het geloof. Dit alles om hem te kennen, en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden, of ik aan zijn dood gelijkvormig wordende zou mogen komen tot de opstanding uit de doden. Niet dat ik het reeds zou verkregen hebben, of reeds volmaakt zou zijn, maar ik jaag ernaar, of ik het ook grijpen mocht, omdat ik door Christus Jezus gegrepen ben. Broeders, ik voor mij acht niet dat ik het reeds gegrepen heb, maar één ding doe ik, vergetende hetgeen achter mij ligt, en mij uitstrekkende naar hetgeen voor mij ligt, jaag ik naar het doel, om de prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus. Tot zover luidt de schriftlezing voor vandaag. Zalig zijn zij die het woord van de Heer horen en het in het dagelijks leven willen toepassen. Berbahagialah kita semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan, lalu mau melakukan firman itu dalam hidup kita dari hari lepas hari. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Saudara-saudari jemaat yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah suasana peringatan 70 tahun bangsa Maluku di tanah Belanda ini pada minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus, katong akan mengingat, katong akan mengenang kembali waktu-waktu terakhir hidup Tuhan Yesus yang penuh dengan penderitaan. Seringkali banyak orang mengira bahwa peristiwa Golgota adalah merupakan titik terakhir daripada kasih Allah bagi umat manusia. Artinya pada saat Tuhan Yesus mati di kayu salib, itu berarti kasih Allah itu sudah selesai. Betulkah demikian? Saudara-saudari, sesungguhnya masih banyak tindakan kasih Allah yang terus dilakukan, yang terus dinyatakan sepanjang sejarah kehidupan manusia di dalam dunia ini. Oleh karena itu, minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus yang setiap tahun ketong peringatkan, mengajarkan ketong untuk bagaimana ketong ingat Tuhan Allah punya kasih sayang dalam hidup ini. Dan biarpun secara pandangan mata yang Tuhan Yesus alami dalam hidupnya itu penuh dengan penderitaan. Tuhan Yesus ditolak, dibenci, dimusuhi, diserang, ditangkap, dihina, dipukul, ditusuk dengan tombak, dan disalibkan. Semuanya itu tidak berakhir di kuburan, tapi ada kemenangan. Jadi hidup Yesus tidak berakhir di palungan saat ia dilahirkan, tidak di Getsemani, tidak di mahkamah agama dan pengadilan, tidak berakhir di Golgota, dan tidak juga berakhir di kuburan, tetapi berlanjut dengan peristiwa kebangkitan dan kenaikan ke surga. Semua yang dialami oleh Tuhan Yesus itu menjadi bukti kasih Allah dalam sejarah dunia ini untuk keselamatan hidup umat manusia.
dan katompung orang-orang tua Maluku generasi pertama punya pengalaman yang luar biasa tentang bagaimana cara Tuhan Allah bekerja untuk menyatakan kasih-Nya dalam rangka menyelamatkan, membebaskan kehidupan katompung orang-orang tua. Pengalaman itu juga menjadi bagian dalam hidup bangsa sampai menjadi dan mencapai 70 tahun di negeri Belanda ini. Nah, kalau Tuhan Allah sudah kasih tunjuk kasih-Nya dalam perjalanan sejarah bangsa kita, maka pertanyaan yang perlu katong sampaikan adalah, apa yang katong bisa bikin untuk katong pun bangsa sebagai satu respons, sebagai suatu jawaban terhadap kasih Allah itu. Mari katong sama-sama coba menjawab pertanyaan ini dengan pesan Rasul Paulus yang tadi sudah katong baca dan dengar. Lieve gemeente van Jezus Christus, in de herdenkingssfeer 70 jaar Molukkers in Nederland zullen wij tijdens deze lijdensweken van Jezus Christus terugdenken aan de laatste periode van het leven van de Heer Jezus dat vol lijden was. Vele mensen denken vaak dat de gebeurtenis op Golgotha het laatste item van de liefde van God voor de mensheid was. Dat toen Jezus aan het kruis stierf, de liefde van God voltooid was. Is dat zo? In werkelijkheid waren er nog veel meer daden van de liefde van God gedurende onze hele levensgeschiedenis in deze wereld. Daarom maken de lijdensweken die wij elk jaar weer mogen herdenken ons bewust van het teken van de grote liefde van God. Zelfs vanuit het oogpunt die Jezus in zijn leven vol lijden ervoer. Jezus werd gehaat, vijandig gezien, opgejaagd, gevangen, bespot, geslagen, door een speer doorboord en gekruisigd. Dit alles eindigde niet bij het graf, maar er was een overwinning. Dat wil zeggen dat het leven van Jezus niet geëindigd was bij de geboorte, niet in Getsemane, niet bij de berechting en het gerechtshof, niet op Golgotha en ook niet in het graf. Maar het werd vervolgd door de gebeurtenis van de opstanding en de hemelvaart. Alles wat de Heer Jezus heeft meegemaakt, was in de geschiedenis van deze wereld het bewijs van de liefde van God voor het heil van de mens. De Molukse ouders van de eerste generatie hadden een bijzondere ervaring. De manier waarop God zijn liefde om hen te redden openbaarde. Deze ervaring maakt ook deel uit van het leven van de Molukkers die hier al 70 jaar lang in Nederland zijn. Als God zijn liefde heeft geopenbaard in de loop van de geschiedenis van de Molukkers, dan is de vraag, wat
kunnen we als antwoord op Gods liefde voor ons volk doen? Laten we deze vraag proberen te beantwoorden door middel van de boodschap van de apostel Paulus, welke we gelezen en we naar geluisterd hebben. In deze versen vertelde de apostel Paulus over zijn leven die goed was. Hij was populair, voordat hij in Jezus Christus geloofde. Apostel Paulus kwam uit de stam van Benjamin. De stam die een voorname plaats had in het volk van Israël. Omdat de eerste koning van Israël werkelijk afstamt uit de stam van Benjamin. Op de 8e dag was hij ook besneden. Dat betekende dat hij al vanaf toen hij nog een baby was, tot het volk van Gods belofte behoorde. En vanaf kleins af aan al door Gods wetten werd begeleid. Hij was ook een echte Hebreeër. Vergaat de taal niet. En ook de cultuur en rituelen van de Joden niet. Hij was heel trouw aan de Torah. Je kunt wel zeggen dat hij nooit de Torah had overschreden. Maar hij was ook iemand die de christenen, de volgelingen van Christus haatte. Maar nadat hij Jezus Christus had leren kennen, was alles wat hij vroeger dacht dat winst was, nu verlies was door Jezus Christus. Dat betekende dat wat Paulus vroeger dacht dat goed was, heel waardevol was en alles dat hij op de top van zijn leven bereikt had, ziet hij nu als nutteloos en het had geen betekenis. Waarom? Waarom was dat zo? Omdat hij erin geloofde dat God in Jezus Christus hem meer verhief, veel hoger en meer aanzien gaf dan al dat andere wat hij had. Paulus wilde Jezus Christus niet alleen leren kennen, maar hij wilde Jezus Christus toebehoren en steeds in zijn gemeenschap blijven. Hij wilde de kracht van de vergeving van de zonde ervaren en de macht van de schepper van een nieuw leven. Paulus geloofde intens dat, nadat hij zijn vroegere leven had losgelaten, hij in de toekomst iets kreeg wat veel waardevoller en glorieuzer zal zijn. Daarom had Paulus iets heel voornaams gezegd. Vergeet wat achter je is, zodat het jou niet in de weg ligt, en richt je naar de toekomst, opdat je het geschenk van God zal verkrijgen. Lieve gemeente, er zijn 3 belangrijke punten die wij uit deze boodschap van de apostel Paulus kunnen concluderen. In de eerste plaats vertelde hij over zijn vorige leven. De tweede is zijn identiteit. En de derde, hij probeerde een nieuwe perspectief op zijn leven in de toekomst op te bouwen. Als Molukkers, die behoren tot de secularisatie van deze multiculturele samenleving, hebben we ook de basis die onze identiteit vormt.
namelijk geschiedenis, cultuur en geloof. De geschiedenis van de Molukkers was zo pijnlijk en vol lijden dat het eigenlijk een stimulans voor ons zou moeten zijn om in elke strijd in ons leven nieuwe perspectieven op te bouwen. Wij herdenken niet alleen de historische momenten en dan zou het voorbij zijn. Zoals een gezegde, habis dansa pulang tidur. Na dansen, meteen naar huis slapen. Maar wij moeten hard werken. Wij moeten hard werken om alle kansen te grijpen die beschikbaar zijn. Zodat wij elkaar kunnen helpen. Of het nu op het gebied van sociaal, politiek, economisch en onderwijs is. Cultuur is de schakel van de ketting die ons allemaal verbindt. Dus laten we niet alleen het lied Gandong Mari Beta Polo zingen en roepen daarna Gantong Dia. Maar laten we elkaar respecteren. Laten we elkaar respecteren in sterke en zwakke punten. Elk verschil dat we hebben, moet worden gerespecteerd. En dat is onze rijkdom. En als er fouten worden gemaakt, kunnen we dat met liefde terechtwijzen. En om deze twee basisen aan te vullen, moeten we belijden dat als het niet God is die bewaakt, leidt en beschermt, dan zullen onze ouders van de eerste generatie zo'n pijnlijke geschiedenis niet hebben kunnen doorstaan. Natuurlijk waren er destijds politieke redenen. Maar aan de andere kant moeten we geloven dat in die gespannen situatie van die tijd God zijn liefde gaf om onze ouderen die het slachtoffer waren van de politieke samenzwering te beschermen en te redden. Dus onze geschiedenis kan niet losgekoppeld worden van onze grondhouding van geloof in God. Deze grondhouding moet een erfenis zijn. Deze grondhouding moet een erfenis zijn voor ons allen als nakomelingen van de Molukse volk. Daarom is deze boodschap van de apostel Paulus in deze tekst een aansporing om te zeggen dat laten wij niet alleen aan de dingen of situaties van vroeger denken, die ons in de groei en bloei van de verbondenheid met Christus kunnen belemmeren. Wij kunnen het geluk van het leven in de toekomst niet voelen als wij ons nog steeds met het verleden bezighouden. Maar als wij proberen om het verleden te overdenken en wij zien dat er elk jaar weer zeker veel goed in ons leven is, dan kunnen wij pas begrijpen dat dit de manier is waarop God werkt om de goede dingen ons leven binnen te laten komen. Dus in de strijd van het leven na 70 jaar
in Nederland willen we nog steeds een geloofsovertuiging opbouwen in elk gezin dat ik en mijn familie, wij de levende God in Jezus Christus, in wie wij geloven, blijven dienen. Nah, saudara-saudari jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, pada ayat-ayat pembacaan kita tadi, Rasul Paulus coba untuk menceritakan hidupnya yang begitu hebat, hidupnya yang begitu populer sebelum ia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus ini dia berasal dari suku Benjamin, suku yang punya peranan penting dalam kalangan orang Israel. Karena memang Raja Israel yang pertama itu berasal dari suku Benjamin. Ia juga telah disunat pada hari yang ke-8. Berarti ia sudah sejak bayi tergolong dalam kelompok umat perjanjian Allah. Dan sejak kecil sudah hidup di dalam bimbingan hukum-hukum Allah. Ia adalah orang Ibrani asli. Dan ia tidak melupakan dia punya bahasa. Dia seng lupa dia punya kultur dan adat istiadat. Ia juga adalah orang yang sangat taat dan setia dalam menafsirkan dan mengamalkan hukum Taurat. Dan dikatakan, dicatat bahwa ia tidak bercacat. Artinya, tidak pernah berbuat kesalahan terhadap pelaksanaan hukum Taurat. Ia juga adalah orang yang sangat benci, orang yang sensuka dan menganiaya orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Yesus Kristus. Tetapi setelah ia mengenal Yesus Kristus, semua yang dahulu ia anggap sebagai keuntungan, itu sekarang dianggap kerugian karena Kristus. Artinya, hal-hal yang dulu Paulus anggap paling baik, paling berharga, ia sudah memiliki segalanya sampai pada puncak dalam kehidupannya. Sekarang ia pandang itu semua sebagai hal yang tidak berguna, sebagai hal yang tidak berarti. Mengapa? Karena ia percaya bahwa Tuhan Allah dalam Yesus Kristus memberi sesuatu yang lebih tinggi, memberi sesuatu yang lebih berharga, lebih mulia, dan lebih utama daripada apa yang dulu ia miliki, daripada apa yang dulu dia rasakan. Paulus tidak hanya mengenal Yesus Kristus, tetapi dia kehendaki untuk memperoleh Yesus Kristus dan tetap berada dalam persekutuan dengan Yesus. Mengalami kuasa pengampunan dosa dan kuasa penciptaan hidup yang baru. Paulus sungguh percaya bahwa setelah dia melepaskan semua yang merupakan miliknya tempo dulu itu, maka dia akan memperoleh yang jauh lebih berharga dalam kehidupan di masa depan. Oleh karena itu, satu hal penting yang Paulus bilang adalah, lupakan apa yang telah di belakangnya, supaya tidak menghalangi dirinya, dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapannya, supaya hadiah dari Allah dapat diperolehnya. Saudara jemaat, ada 3 pokok penting yang dapat kita simpulkan, yang dapat ketong simpulkan dari pesan Rasul Paulus ini. Yang pertama, dia menceritakan kehidupan masa lalunya. Dan yang kedua, dia menyampaikan identitas dirinya. Lalu ketiga, dia berusaha untuk membangun suatu perspektif yang baru menuju hidup di masa depan. Dan sebagai bangsa Maluku yang berada di antara sekularisasi masyarakat multikultural ini, katong juga punya dasar,
Katong punya dasar yang membentuk katong pun identitas, yaitu sejarah, budaya, dan iman. Sejarah bangsa yang begitu pedih, sejarah bangsa yang penuh dengan penderitaan, itu sebenarnya harus menjadi satu dorongan untuk katong dapat membangun perspektif baru dalam setiap perjuangan untuk katong pun hidup. Katong tidak hanya memperingati momen-momen sejarah, lalu habis itu selesai. Seperti biasa dibilang, habis dansa pulang tidur. Tetapi katong harus bekerja keras, berjuang keras untuk meraih, untuk mencapai segala kesempatan yang tersedia di sini. Entah itu dalam bidang sosial, dalam bidang politik, dalam bidang ekonomi, maupun di dalam bidang pendidikan. Supaya katong bisa bantu layeng. Budaya itu menjadi mata rantai untuk menghubungkan katong semua. Jadi jangan cuma katong menyanyi lagu gandong Mari Beta Polo, lalu habis itu bataria gantong dia. Tetapi layeng mesti bisa terima yang layeng dalam katong punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Setiap perbedaan yang ada dalam katong harus bisa dihormati. Dan itu katong pun kekayaan. Kalau ada yang bikin salah, katong juga harus bisa tegur. Tegur di dalam cinta kasih. Dan untuk melengkapi dua dasar ini, katong harus mengaku bahwa kalau bukan Tuhan yang jaga, kalau bukan Tuhan yang pimpin, kalau bukan Tuhan yang melindungi, maka katong pun orang-orang tua generasi pertama yang akan bisa melewati gelombang sejarah yang penuh dengan penderitaan, yang penuh dengan kepedihan itu. Memang ada alasan politik yang terjadi pada waktu itu. Tetapi pada sisi yang lain, katong harus percaya bahwa dalam situasi yang tegang pada saat itu, Tuhan Allah kasih tunjuk, Tuhan Allah punya kasih untuk melindungi, untuk menyelamatkan, untuk membebaskan katong pun orang-orang tua yang menjadi korban. Yang menjadi korban konspirasi politik yang terjadi pada waktu itu. Jadi ketompung sejarah itu tidak bisa dilepaskan daripada ketompung sikap dasar iman kepada Tuhan Allah. Dan sikap dasar ini harus menjadi warisan bagi ketong semua sebagai generasi penerus anak-anak cucu Maluku. Dengan demikian saudara-saudari, pesan Rasul Paulus dalam teks pembacaan kita ini menjadi satu anjuran untuk katong bahwa jangan katong cuma memperhatikan, jangan katong cuma memfokuskan perhatian pada hal-hal yang dulu. Yang bisa menghambat katong pun pertumbuhan dan perkembangan hidup di dalam membangun persekutuan dengan Kristus. Katong tidak akan bisa merasakan kebahagiaan hidup di masa depan kalau katong cuma fokuskan katong pun diri, kalau cuma fokuskan katong punya pikiran dan perhatian pada hal-hal yang terjadi di masa lalu. Tetapi jika katong coba untuk mau merenungkan masa lalu itu, lalu katong melihat bahwa setiap tahun pasti ada kebaikan yang katong peroleh, yang katong dapat, maka katong akan mengerti bahwa itu caranya Tuhan Allah bekerja untuk mendatangkan, untuk menghadirkan
hal-hal yang baik, hal-hal yang berguna, hal-hal yang bermanfaat dalam ketong punya kehidupan. Dengan demikian saudara-saudari, dalam perjuangan hidup setelah 70 tahun di tanah Belanda ini, baiklah ketong semua mau membangun komitmen iman. Komitmen iman dalam setiap rumah tangga, bahwa beta dan beta pun keturunan, beta pun anak-anak, beta pun cucu-cucu, cece-cece, katong mau beribadah kepada Tuhan Allah yang hidup, yang katong percaya di dalam Yesus Kristus. Tuhan memberkati katong semua. God zegen ons allen. Amin. Saudara jemaat, kita akan mendengarkan satu nyanyian sebagai satu peringatan untuk mengingatkan ketong punya orang-orang tua generasi pertama yang datang dalam perjalanan sejarah yang pedih. Buku nyanyian GPM. Sakit rasa
Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa, walaupun melewati berbagai peristiwa dalam sejarah kehidupan ini, sebagai anak-anak bangsa Maluku, kami mau bilang terima kasih. Dengan hati kami yang bersyukur, karena kami percaya, kalau bukan Bapa yang menjaga, melindungi, memimpin, dan memelihara, maka kami tidak bisa melewati berbagai gelombang peristiwa sejarah yang penuh dengan kesedihan dan penderitaan. Bersama Engkau Bapa, Yesus Kristus yang menjadi pendamping dan penunjuk jalan kehidupan ini, maka orang-orang tua kami bisa menciptakan satu sejarah bagi anak-anak bangsa di negeri ini. Dan itu selalu kami kenang. Kami ingat di dalam rangka membentuk identitas diri kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah dalam Yesus Kristus. Dengan belajar daripada pengalaman sejarah dan budaya kami. Dan kiranya dalam masa-masa kami memperingati 70 tahun bangsa Maluku di tanah Belanda ini, kami punya pikiran, kami punya motivasi untuk membangun pandangan ke masa depan dengan berusaha dan bekerja keras di dalam mendapatkan apa yang dapat kami capai demi kehidupan kami di masa depan. Kami berdoa menyerahkan bangsa kami ini yang hidup di tengah-tengah perkembangan sekularisasi masyarakat, supaya apa yang kami miliki itu tidak hilang, itu tidak ditelan oleh perkembangan sekularisasi yang mempengaruhi kehidupan kami. Anak-anak muda kami, anak-anak kami di masa kecil, kiranya tiap-tiap rumah tangga mau menceritakan pengalaman hidup bersejarah dalam campur tangan Allah, supaya di tengah-tengah pertumbuhan hidup kami di sini, kami tetap percaya kepada Engkau Bapa. Kami berdoa memasrahkan pemerintah RMS di tanah perasingan ini. Berkatilah mereka dengan kuasa-Mu dan hikmat-Mu, supaya segala perjuangan yang dilakukan itu mereka dipenuhi dengan hikmat daripada Bapa untuk kepentingan nasib daripada bangsa kami. Kami ada dalam situasi yang tidak pasti di antara ancaman daripada coronavirus. Tapi pengalaman-pengalaman hidup yang sudah boleh kami alami bahwa Tuhan Allah untuk menjaga dan melindungi. Maka kami percaya Tuhan ada dengan kami. Pada saat kami tidak alpa, pada saat kami tidak lalai untuk tetap berpegang pada protokol yang sudah dikeluarkan. Dan ketika kami boleh taat dan mengikuti segala protokol, maka kami yakin bahwa kuasa Allah itu akan ada untuk memelihara kami dari segala malapetaka. Dan kami tetap hidup untuk memuliakan Engkau. Ya Bapa, kami memasrahkan segala tugas dan pekerjaan pelayanan gereja yang direncanakan pada tanggal 4 April di hari Paskah akan mulai untuk beribadah secara perlahan-lahan dengan keadaan yang saat ini terjadi. Bapa, berikan kuasa-Mu untuk melindungi kami. Bapa, berikan pengertian kepada semua warga jemaat untuk mau mengikuti apa yang sudah diatur, supaya dengan hati yang teduh, dengan hati yang tenang, kami dapat beribadah kepada Engkau lagi dalam situasi yang tidak pasti ini. Perlindungan kasih-Mu kiranya menjadi bagian milik kami. Semua orang di dalam dunia ini yang berada dalam tekanan penderitaan oleh karena kesusahan, apalagi dengan ancaman daripada virus corona yang tak kunjung berakhir ini, Bapa, nyatakan kemurahan-Mu untuk mendampingi semua orang yang merasa berduka cita, yang merasa sedih, yang merasa sendiri, yang merasa ditinggalkan, yang merasa dibuang. Kiranya kasih-Mu merangkul mereka melalui semua orang yang bisa menunjukkan perhatian sosial kepada mereka, supaya kuasa-Mu
selalu ada dalam kehidupan manusia di dunia ini. Kami mempertaruhkan langkah hidup kami seterusnya dalam pimpinan, penyertaan, dan perlindungan kuasa-Mu jua. Dengarkanlah kami Bapa dalam doa yang kami persembahkan di saat ini. Walaupun bercampur dengan salah dan dosa yang banyak, tapi kami yakin di dalam kemurahan Bapa akan menjawab pinta doa kami ini untuk hidup kami seterusnya. Dan kami mau menyempurnakan doa kami yang tidak sempurna ini dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-murid, yang hendak kami katakan demikian. Bapa kami yang di surga, dipermuliakanlah kiranya nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, seperti di surga, demikian juga di atas bumi. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, sebagaimana kami sudah mengampuni setiap orang yang berkesalahan kepada kami. Dan janganlah Bapa membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara jemaat, kita mendengarkan nyanyian terakhir dari Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh, ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Maka ajar aku ikut, apa juga maksudku, tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Meski langkahmu semua tersembunyi bagiku, hatiku menurut jua dan memuji kasih-Mu. Meski kini tak ku nampak, hatiku berbahagia apabila terang-Mu tampak dengan kemuliaan-Nya. saudara-saudari yang kekasih, Tuhan Allah telah menganugerahkan kepada kita kehidupan hari kemarin, hari ini, dan hari esok. Keagungan kasih-Nya tetap mengarahkan langkah hidup kita ke masa depan yang penuh kepastian. Tak kala itu kita diberi tanggung jawab untuk mengurus kelanjutan hidup ini di dalam berkat Tuhan. Lieve gemeente, de Heere God heeft ons gisteren, heden en de dag van morgen het leven gegeven. Zijn machtige liefde blijft de stappen die wij nemen in het leven leiden naar een toekomst vol zekerheid. Daarom wordt aan ons de verantwoordelijkheid gegeven om met Gods zegen voor de voortgang van dit levensloop te zorgen. De Heer behoedt je voor alle kwaad. Hij waakt over je leven. De Heer houdt de wacht over je gaan en je komen, van nu tot in eeuwigheid. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
di